Hai Sobat Rebahan, selamat datang di channel hiburan kaum rebahan. Admin akan membacakan kelanjutan sebuah cerita novel yang sangat seru, yang sangat menarik, yang sangat menghibur, yang sangat layak untuk diikuti dari awal hingga akhir. Sebuah cerita novel yang berjudul The Story of Yi Chen. Tetapi sebelum melanjutkannya, pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like, jika berkenan share juga ke teman-teman lainnya agar teman-teman lainnya juga mendapatkan informasi dan hiburan di channel ini. Baik, kita lanjutkan di part ke 617 bertepatan dengan bab ke 3287. Yi Chen mengerutkan dahi, lalu menatap ke arah He Hong Seng sambil bertanya, "Tetua He, apakah hari ini kamu membawa pisau?" He Hong Seng menjawab dengan hormat, "Menjawab Tuan Yi, hamba sudah membawanya." Usai berkata, dia mengeluarkan sebuah pisau pendek yang sangat tajam lalu menyerahkan ke hadapan Yi Chen. Yi Chen menerima pisau pendek itu lalu melemparkannya ke hadapan Wan Po Jun sambil berkata dengan santai, "Melihatmu adalah anak yang berbakti, aku setujui. Setelah kamu mati, aku tidak akan membiarkan mayatmu ataupun mayat orang tuamu menjadi abu. Juga tidak akan aku buang ke hutan belantara. Sebaliknya, aku akan membalas kejahatan dengan kebaikan. Aku akan menguburkanmu dan orang tuamu bersama. Jadi pergilah dengan tenang." Mendengar ucapan ini, Wan Po Jun akhirnya tersenyum juga. Dan pada saat dia menatap Yi Chen, ekspresinya juga terlihat penuh dengan rasa terima kasih. Setelah itu dia kembali membungkuk dan bersujud pada Yi Chen. Kali ini dia membungkuk dalam waktu yang lama. Setelah itu dia baru bangkit dan dengan berterima kasih berkata, "Terima kasih atas kebaikan Tuan Yi dan membalas kejahatan dengan kebaikan. Jasa Tuan Yi ini tidak dapat aku balas di hidup ini. Di kehidupan selanjutnya aku bersedia menjadi budak untuk membalas kebaikan Tuan Yi." Usai berkata, dia langsung mengulurkan tangan mengambil pisau itu. Pada saat dia ingin mengarahkan pisau itu ke arah jantungnya dan berencana untuk menusuknya dengan kuat, para prajurit Walonghol langsung menangis sambil berteriak, "Bos, jangan bos!" Wan Po Jun memalingkan kepala. Melihat prajuritnya yang begitu setia padanya, dia tersenyum berkata, "Saudara-saudara sekalian, hari ini aku Wan Po Jun sudah melibatkan kalian. Mohon kalian semua dapat memaafkanku. Selain itu, kalian harus ingat, setelah aku mati, Wan Longhol akan bubar secara otomatis. Jadi semua orang tidak boleh menjadi musuh dengan Tuan Yi dan keluarga Yi. Kalau kalian masih ingin bekerja di bidang ini, maka seumur hidup jangan memasuki Tiongkok lagi. Juga tidak boleh mengganggu keamanan Tiongkok. Apakah kalian bisa mengingatnya?" Mendengar ucapan ini, semua orang langsung menangis. Mereka tahu Wan Po Jun sudah mempersiapkan diri untuk mati. Jadi amanah ini adalah ucapan perpisahan terakhir. Ada orang yang berkata dengan terisak-isak, "Bos, kami dapat menyetujui semuanya. Tapi kenapa Anda tidak membiarkan kami memasuki Tiongkok lagi? Kalau tidak dapat memasuki Tiongkok, kami bahkan tidak memiliki kesempatan untuk mengunjungi makammu dan memberi persembahan." Wan Po Jun tersenyum berkata, "Sudah cukup kalau kalian memiliki niat ini. Sudah cukup kalau kalian memiliki niat ini, ada persembahan atau tidak, sudah tidak penting lagi." Setelah itu Wan Po Jun kembali berkata, "Keluarga Wan juga tidak memiliki keturunan, hanya kami bertiga. 20 tahun terakhir aku hidup bersendirian di luar negeri, jadi orang tuaku selalu kesepian. Hari ini Tuan Yi berbaik hati ingin mengumpulkan kami bertiga di bawah. Jadi aku akhirnya sudah dapat menemani orang tuaku untuk menebus penyesalan selama 20 tahun ini. Jadi kalian juga tidak perlu datang jauh-jauh untuk mengunjungiku lagi." Wan Po Jun berbicara sampai di sini, hampir 100 prajurit Wan Longhol sudah menangis. Para prajurit yang biasanya membunuh orang dengan begitu kejam saat ini semuanya begitu lemah seperti anak berusia 3 atau 5 tahun. Mereka tahu bahwa Wan Longhol pasti sudah akan hancur. Akhirnya sudah ditetapkan dan Wan Po Jun sudah pasti mati. Wan Po Jun bahkan sudah menganggap kalau perintah Yi Chen yang menyuruhnya untuk bunuh diri adalah sebuah anugerah yang sangat besar. Jadi sangat jelas kalau kali ini Wan Longhol sudah kalah telak.
Sekarang tidak ada orang yang dapat menyelamatkan nyawa Wan Pojun karena nyawa semua orang berada di tangan Yi Chen. Sedangkan Yi Chen, dia kelihatannya sama sekali tidak berencana untuk membiarkan Wan Pojun tetap hidup. Saat ini Wan Pojun tersenyum dan berkata pada semua prajuritnya, "Semuanya, sebuah negara bila sudah lama bersatu akan berpisah. Bila sudah lama berpisah maka akan bersatu. Kita sudah berperang bersama bertahun-tahun. Kalian semua sudah bekerja keras. Hari ini takdirku dan kalian sudah berakhir. Maka mari kita ucapkan selamat tinggal di sini." Usai berkata, Wan Pojun langsung mengangkat pisau dan menusuk ke arah jantungnya sendiri dengan kuat. Walaupun jalur nadi Wan Pojun sudah hancur sepenuhnya, tapi dia masih sanggup untuk membunuh dirinya sendiri dengan pisau. Tusukannya ini menggunakan seluruh tenaganya dan sangat kejam, karena dia hanya berpikir untuk menggunakan tusukan ini untuk mengakhiri dirinya dengan cepat. Dia ingin mengakhiri hidupnya dengan cepat karena dia tidak ingin membuat begitu banyak orang melihat dirinya berkedut di tempat dan setelah waktu yang lama baru mati dengan mengenaskan. Saat ini dia sudah mempersiapkan diri untuk mati. Sedangkan para prajurit Wan Longhol juga mengerti kalau semua ini sudah dipastikan dan tidak ada orang yang dapat mengubahnya lagi. Akan tetapi di saat pisau Wan Pojun mengoyak pakaian berkabungnya dan kulit di bagian dadanya juga hampir menusuk ke dalam jantungnya, kaki Yi Chen menendangnya dengan pelan. Segera ada sebuah aura yang mengalir keluar dari kakinya dan dengan cepat mengarah ke arah pisau. Selanjutnya di saat Wan Pojun dengan yakin ingin menusuk pisau itu ke arah jantungnya, pisau yang ada di depan dadanya itu tiba-tiba berubah menjadi abu, lalu langsung hancur dan menghilang di udara. Saat ini semua orang tertegun dan Wan Pojun sendiri lebih tidak percaya lagi. Dia menyadari pisau di tangannya menghilang. Saat menundukkan kepala melihatnya hanya tersisa sedikit abu halus seperti debu di kedua telapak tangannya. Dia sama sekali belum menyadarinya. Pertama, dia tidak tahu ke mana perginya pisau itu dan kenapa telah ditendang pelan oleh Yi Chen langsung menjadi abu. Kedua, dia tidak mengerti kenapa saat ini Yi Chen tiba-tiba menyelamatkan dirinya. Dia secara refleks mengangkat kepala lalu menatap Yi Chen dengan tenang dan secara refleks bertanya, Tuan Yi, Anda?" Yi Chen menjawab dengan santai, "Semalam saat Lu Hotian datang menyerang, kakekku sempat mengungkit sebuah masa lalu dengannya." Sambil berkata, Yi Chen menatap ke arah Wan Pojun berkata, "Apakah kamu tahu apa yang dikatakan ayahku dulu saat ayahmu bunuh diri?" Wan Pojun menggelengkan kepala dengan bingung, lalu berkata dengan pelan, "Aku tidak tahu. Mohon Tuan Yi katakan dengan jelas." Yi Chen memalingkan kepala menatap ke arah makam orang tuanya yang ada di kejauhan dan berkata dengan pelan, "Ayahku mengatakan dia tidak ingin membunuh Boren, tapi Boren malah mati karena dirinya. Walaupun dia menang dari ayahmu dengan terhormat, tapi saat mendengar ayahmu meninggal, dia tetap merasa sangat bersalah. Jadi, kata meratapi kesedihan orang lain seharusnya sedang mengatakan orang sepertinya." Wan Pojun merasa sangat bersalah berkata, "Ayah Anda memang adalah orang yang baik hati. Walaupun dulu aku masih kecil, tapi aku juga mendengar banyak berita tentangnya. Banyak orang yang mengungkitnya juga sangat menghormatinya." "Benar." Yi Chen menganggukkan kepala dan berkata, "Wan Pojun, kamu termasuk orang yang sangat berbakti. Tapi di mataku, kamu hanya termasuk cukup berbakti saja. Apakah kamu tahu kenapa?" Wan Pojun menggelengkan kepala berkata, "Hamba bersedia mendengarnya." Yi Chen berkata dengan serius, "Kata berbakti kalau hanya dapat diartikan untuk membalas dendam demi orang tua ataupun mengakhiri hidup demi orang tua, bukankah itu hanya sepihak? Karena kamu sudah mengabaikan masalah meneruskan keturunan yang lebih penting lagi." Setelah berkata, Yi Chen kembali melanjutkan, "Tiongkok memiliki sejarah yang amat terang selama 5.000 tahun. Kalau harus disimpulkan, maka itu adalah meneruskan keturunan. Meneruskan keturunan kalau dipisahkan adalah mewarisi dan meneruskan. Sejujurnya, setiap orang seharusnya dapat melakukan kedua hal ini dan bukannya membiarkan segalanya berakhir padamu dan tidak ada orang yang meneruskan. Orang-orang mengatakan
harus mewarisi pembelajaran Taoisme, Konfusianisme, orang bijak dahulu. Itu artinya harus mewarisi filosofi dan kebijaksanaan leluhur. Orang biasa mungkin tidak dapat mencapai pembelajaran Taoisme, Konfusianisme yang begitu tinggi, tapi paling tidak juga harus dapat belajar dari guru dan meneruskan semua pengetahuan yang kamu dapatkan dari guru, orang tua dan para tetua, lalu meneruskan pada keturunanmu. Walaupun tidak dapat belajar dari guru, paling tidak yang diteruskan oleh orang tuamu juga harus kamu teruskan, dan bukannya memutuskan keturunanmu sendiri. Berbicara sampai di sini, melihat wajah Wan Pojun sudah penuh dengan air mata, Yi Chen segera terdiam, lalu melanjutkan berkata, "Coba kamu pikirkan, darah yang mengalir di tubuhmu bukan hanya darah orang tuamu, melainkan darah yang diturunkan dari ribuan tahun yang lalu. Darah ini sudah melewati banyak perang dan bencana untuk bertahan hidup hingga sampai hari ini. Dan saat ini kamu malah ingin memutuskannya. Kamu merasa saat ini kamu pergi menemui orang tuamu dan menemani mereka. Apakah mereka akan memaafkanmu?" Mendengar sampai di sini, Wan Pojun sudah terisak-isak. Dia merasa sangat malu dan bahkan tidak berani mengangkat kepala. Yi Chen melihat semua perubahannya ini dan lanjut berkata, "Kamu tidak memiliki keturunan. Kalau kamu mati, walaupun ada para saudaramu, ini apa yang dapat mereka lakukan saat mereka masih hidup? Karena kebaikanmu pada mereka, mereka mungkin akan datang memberikan persembahan kepadamu dan orang tuamu. Setelah mereka mati, maka anak mereka yang sama sekali tidak pernah bertemu denganmu tidak mungkin akan datang jauh-jauh untuk memberikan persembahan kepada kalian. Dengan begitu, setelah beberapa tahun, maka makam keluarga Wan tidak akan ada bedanya lagi dengan kuburan massal. Kalau mengalami pembangunan ulang, bencana maka tulang kalian sekeluarga bahkan tidak akan ada orang yang akan mengambilnya. Kalau begitu, apa bedanya dengan dijadikan abu?" Mendengar sampai di sini, Wan Pojun segera menundukkan kepala. Seluruh tubuhnya gemetaran dan air mata terus menetes ke tanah. Dia juga sangat ingin hidup, tapi dia takut Yi Chen tidak membiarkannya hidup, juga tidak membiarkan pada saudaranya hidup. Ditambah dengan harus melindungi martabat dan ketenangan orang tuanya, dia hanya dapat memilih untuk mati. Namun dalam hatinya tiba-tiba muncul sebuah pemikiran. Tadi Yi Chen tiba-tiba membuat pisau di tangannya menjadi abu. Apakah Yi Chen bermaksud untuk mengampuninya? Tapi Wan Pojun segera berkata, "Aku mungkin sudah berpikir berlebihan. Aku sudah bersikap dengan tidak hormat pada orang tua Yi Chen. Dia mana mungkin akan mengampuniku. Kalau aku adalah dia, maka aku dari awal sudah membunuh diriku sendiri." Saat ini Yi Chen berkata, "Wan Pojun, kamu harus tahu, walaupun manusia pasti akan mati, tapi kamu harus berusaha untuk diingat setelah mati agar dapat membuktikan bahwa dirimu pernah ada di dunia ini. Para orang bijak dan pahlawan setelah mati ratusan ribu tahun masih tetap diingat orang. Ini adalah makna terpenting dalam kehidupan seseorang. Orang biasa mungkin tidak dapat menjadi orang bijak dan pahlawan, tapi paling tidak juga harus meninggalkan nama di silsilah keluarga agar keturunanmu dapat mengingatmu. Seperti keluarga Yi, keluarga kami sudah diteruskan selama ratusan tahun dan setiap leluhur meninggalkan nama di silsilah keluarga. Ini adalah bukti bahwa mereka pernah ada, dan selama keluarga Yi masih makmur, maka nama mereka selamanya tidak akan dilupakan orang." Berbicara sampai di sini, Yi Chen menatap ke arah Wan Pojun berkata, "Tapi kalau hari ini kamu mati, maka nama orang tuamu juga akan ikut dikubur di dalam tanah. Mungkin kamu sebagai bos Wan Longhol dalam puluhan tahun setelah mati masih ada orang yang akan mengingatmu, tapi siapa yang akan mengingat orang tuamu? Mereka dilempar ke dalam sejarah dan selamanya tidak akan diingat orang. Bukankah itu sangat menyedihkan?" Saat ini Wan Pojun merasa sangat malu. Awalnya dia sudah mempersiapkan diri untuk mati, tapi sekarang dia tiba-tiba merasa kalau dirinya mati begitu saja, maka setelah mati dia tidak akan memiliki wajah untuk menemui orang tua dan leluhur keluarga Wan. Ucapan Yi Chen ini terhadapnya benar-benar menusuk ke dalam tubuhnya, membuatnya lebih menderita puluhan ribu kali daripada mati. Awalnya dia masih ingin
awalnya dia ingin masih mati adalah sebuah cara untuk membebaskan diri dan menolong dirinya sendiri. Awalnya dia ingin mati. Awalnya dia masih ingin mati adalah sebuah cara untuk membebaskan diri dan menolong dirinya sendiri. Tapi pada saat ini dia malah menyadari kalau mati bukan hanya tidak dapat membebaskan diri dan menolong dirinya sendiri, sebaliknya malah bersalah pada orang tua dan leluhur. Karena kematian akan membuat orang tua dan leluhurnya sepenuhnya tenggelam di dalam sejarah dan menghilang. Juga akan membuat keluargawan yang sudah melewati kesulitan selama ribuan tahun musnah begitu saja, membuat keseluruhan keluarga tidak memiliki bukti dan makna bahwa mereka pernah ada. Berpikir sampai di sini, dia benar-benar sangat menderita. Oleh karena itu, dia mengangkat kepala dan menatap Yi Chen dengan mata bengkak dan sangat tulus. Lalu dengan hormat memohon, "Tuan Yi, hamba bersedia mengorbankan segalanya dan hanya berharap Anda dapat berbaik hati memberikan kesempatan kepadaku untuk berbakti. Hamba berjanji atas nama orang tuaku dan keluarga Wan, seumur hidup akan mengikuti Tuan Yi dan berusaha mati-matian juga tidak akan mundur." Yi Chen tahu kalau dia membunuh Wan Po Jun, dia akan langsung membunuhnya tanpa ragu. Tapi kalau tidak ingin membunuhnya dan ingin menjadikannya sebagai orangnya, maka dia harus menghancurkan aturan lama dan membuat aturan baru. Bagaimanapun juga, orang ini adalah bos Wan Longhol, adalah seseorang yang sudah tinggal selama 20 tahun di luar negeri. Dia dapat membangun sebuah fondasi dengan skala yang begitu besar. Pasti bukanlah orang yang sangat hebat. Kalau dirinya hanya mengandalkan kekuatan dan ancaman untuk mengatasinya, maka sifat arogan dan tidak puas yang ada di dalam diri Wan Po Jun pasti akan tetap ada. Setelah memendamnya bertahun-tahun, pasti juga akan terlepas dan kembali menjadi lawannya. Oleh karena itu, cara terbaik adalah menghancurkan seluruh kepercayaan diri orang ini. Bukankah kamu merasa dirimu sangat hebat? Kalau begitu, kemampuanku datang memaksamu memutuskan jalur nadimu sendiri tanpa perang. Bukankah kamu merasa gagal bukanlah masalah dan mati dapat mengatasi seluruh masalah? Maka aku akan membiarkanmu tahu bahwa mati adalah hal yang paling menderita di dunia ini, adalah pilihan yang paling penuh penyesalan, paling gagal dan paling lemah. Setelah kamu memiliki jalan lain, maka seluruh sifat arogan dan kepercayaan dirimu akan hilang. Inilah maksud dari terus-menerus diasah akan menjadi sesuatu yang kuat. Terus-menerus melakukan pendinginan, terus-menerus diketuk, terus-menerus dihancurkan dan dibentuk ulang, maka akan membentuk sebuah pisau yang tajam. Oleh karena itu, Yi Chen melambaikan tangan ke arah Wan Po Jun sambil berkata dengan tenang, "Sudahlah, aku baru saja mengambil alih seluruh urusan keluarga Yi. Kedepannya juga kekurangan orang. Kalau kamu memiliki niat ini, aku dapat mengampunimu dan memberikan kesempatan untukmu berbakti. Tapi kamu dan semua orang Wan Longhol harus setia padaku. Seumur hidup ini tidak boleh mengkhianati perintahku." Usai berkata, Yi Chen menatap ke arah Wan Po Jun dan prajurit Wan Longhol yang ada di belakangnya, lalu bertanya dengan suara keras, "Apakah kalian bersedia?" Mendengar Yi Chen bersedia mengampuni dirinya, Wan Po Jun benar-benar sangat senang. Namun dia tetap menahan keinginannya untuk menangis dan tanpa ragu berteriak, "Tuan Yi, hamba bersedia." Semua prajurit Wan Longhol juga tersadar dan pada saat bersamaan berteriak, "Kami juga bersedia." Seketika terdengar suara sahutan terdengar sangat keras. Orang-orang yang ada di sana juga tercengang. Siapapun tidak ada yang menyangka kalau Yi Chen akan mengampuni Wan Po Jun. Pada saat bersamaan juga mengambil alih seluruh Wan Longhol. Banyak orang yang sangat tidak mengerti. Wan Po Jun jelas-jelas sudah memutus jalur nadinya sendiri untuk mendapatkan pengampunan Yi Chen. Namun kenapa sampai Wan Po Jun sudah memutuskan nadinya sendiri dan akhirnya ingin bunuh diri, Yi Chen baru mengampuninya. Selain itu, sebelum mengampuninya, Yi Chen juga memberikan komentar akan keputusasaannya untuk mati. Sebenarnya Yi Chen sedang memainkan strategi psikologis. Makanan yang sama
jika diberikan saat orang itu lapar atau saat orang itu sudah hampir mati karena lapar, efeknya pasti sangat berbeda. Lagi pula, Yi Chen mengomentari keputusannya untuk mati hanya untuk menghancurkan kepercayaan diri dan harga diri yang terakhir. Karena saat memutuskan untuk bunuh diri, perasaan Won Po Jun pasti sudah tidak ada beban. Bahkan di dalam hatinya yang paling dalam pasti memiliki rasa sedih yang amat dalam karena keputusannya untuk mati ini. Kalau tidak menghancurkan rasa sedihnya yang amat dalam ini, maka kedepannya dia tetap akan merasa kematian adalah sebuah kehormatan. Dari beberapa sisi, Won Po Jun terlihat seperti kesatria Jepang, seorang kesatria yang benar-benar menghormati semangat samurai dan memiliki kesamaan dengan Don Quixote. Tidak peduli kemampuannya hebat atau tidak, tapi di dalam dirinya penuh dengan sifat arogan dan tidak takut mati. Bila seseorang tidak takut mati, maka kamu dapat mengalahkannya dengan mudah, tapi sangat sulit untuk membuatnya benar-benar mengaku kalah. Karena setiap saat dia tetap merasa walaupun kemampuannya lemah dan kalah, tapi dia hanya perlu membunuh dirinya sendiri dengan satu tusukan. Setelah tusukan itu, dia tetap akan memiliki reputasi yang baik. Oleh karena itu, dengan keadaan seperti ini harus membuatnya mengerti satu hal. Kamu kira hanya dengan membunuh dirimu sendiri dengan satu tusukan maka kamu adalah pahlawan? Tidak, walaupun kamu menusuk dirimu sendiri, kamu tetap adalah orang bodoh. Bila dia sudah mengetahui walaupun mati juga tidak akan mengatasi masalah yang ada di hadapannya, maka sifat arogannya akan hancur sepenuhnya. Ini juga adalah alasan kenapa Yi Chen ingin mengancamnya hingga akhir. Bila dilihat dari efek di hadapannya, Yi Chen sudah mencapai tujuan yang dirinya inginkan. Mulai dari sekarang, Won Po Jun dan Wan Long Hol pasti akan mendengar perintah Yi Chen dengan setia. Semua bawahan dan teman Yi Chen sudah sangat senang terhadap mereka. Hari ini benar-benar adalah hari yang tidak dapat dilupakan. Ini sudah tidak semudah kematian dan kelahiran kembali. Ini adalah berubah menjadi orang baik, berubah menjadi orang bijak, dan berubah menjadi orang yang hebat. Gu Yanjong begitu senang sampai meneteskan air mata. Dia menatap ke arah makam Yi Changjing dan berkata, "Kakak Yi, hari ini Yi Chen sudah menjadi kuat. Dia tidak hanya menaklukkan Wan Long Hol, juga berhasil menjadi kepala keluarga Yi. Aku percaya tidak perlu waktu lama. Yi Chen pasti sudah dapat mewariskan ambisimu dan membawa keluarga Yi berdiri di puncak dunia." Perasaan Tang Sihai tidak ada bedanya dengan Gu Yanjong. Dia adalah menteri setia Yi Changjing. Dia hidup sampai sekarang hanya untuk hari ini. Jadi saat ini dia sudah tanpa sadar meneteskan air mata. Sedangkan orang keluarga Yi saat ini perasaan mereka campur aduk. Senang karena sebuah bahaya besar sudah sepenuhnya teratasi. Sedih karena tadi Yi Chen langsung mengantarkan dirinya ke posisi keluarga Yi hanya dengan sebuah ucapan. Terutama Yi Changkong dan yang lainnya, mereka segera menyadari ada arti yang berbeda di balik ucapan Yi Chen tadi. Saat ini Yi Changkong berpikir dalam hati, tadi Yi Chen mengatakan pada Won Po Jun bahwa dia baru saja mengambil alih urusan keluarga Yi. Jadi kedepannya kekurangan orang. Apakah maksud dari ucapannya ini? Apakah dia ingin langsung menduduki posisi kepala keluarga Yi hari ini? Tapi Tuan Besar jelas-jelas menyuruhnya untuk menggantikannya mengurus masalah keluarga Yi untuk sementara. Setelah krisis ini lewat, Yi Chen seharusnya mengembalikan kekuasaan ini pada Tuan Besar. Apakah si bajingan ini berencana untuk langsung merebut posisinya? Orang keluarga Yi lainnya juga menebak hal yang sama. Seketika selain bibi Yi Chen, Yi Changxiu, semua orang merasa sangat penat. Bagi Yi Changkong, dia lebih suka Gunung Yeling diratakan oleh Wan Long Hol. Jika Tuan Besar tetap bersikeras tidak mau menyerah, dia juga merasa lebih baik Wan Po Jun langsung membunuh Tuan Besar saja. Kemudian dirinya yang sebagai pewaris terdepan keluarga Yi juga akan segera mengumumkan untuk menerima semua persyaratan Won Po Jun. Dengan cara ini dia bisa menjadi kepala keluarga Yi yang kekuatannya telah menyusut setengah. Tapi bahkan jika keluarga Yi sudah menjadi lemah, itu masih menjadi 3 besar di negara ini. Keluarga Yi telah menyusut dan dia telah mengambil posisi kepala keluarga. Transaksi ini terasa sangat berharga
karena dia memiliki pemikiran yang sama dengan Yi Chen. Keluarga Yi telah damai selama bertahun-tahun dan Tuan Besar juga telah duduk sebagai kepala keluarga selama bertahun-tahun. Jika tidak ada kekuatan eksternal yang kuat untuk menghancurkan struktur keluarga Yi, itu akan sulit bagi orang lain untuk mempengaruhi status Tuan Besar. Namun, hal yang paling tidak ingin dilihat olehnya adalah situasi saat ini. Wan Pojun tampak putus asa dan Yi Chen akhirnya naik ke posisi kepala keluarga. Metode Yi Chen sangat kuat sehingga dia berhasil menjadi kepala keluarga Yi, dan semua orang termasuk Yi Changkong akan kehilangan hak untuk berbicara dalam sekejap. Kedepannya mereka hanya bisa meminta makanan di bawah kekuasaan Yi Chen. Tuan Besar Yi juga merasa sedikit tidak nyaman saat ini. Dia juga adalah orang yang sangat licik. Bagaimana mungkin dia bisa tidak tahu apa yang dikatakan Yi Chen barusan? Sekarang Yi Chen telah kembali ke keluarga Yi dan mengalahkan Wan Longhol sendirian di Gunung Yeling. Saat ini jika Yi Chen ingin bertanggung jawab atas semua urusan keluarga Yi dan menjadi kepala keluarga Yi, tidak akan ada yang berani mengatakan sepatah kata pun, termasuk Yi Zhongquan sendiri. Namun hanya dengan satu kalimat Yi Chen, dia langsung dijatuhkan ke bawah yang membuat Yi Zhongquan secara alami merasa sedikit tertekan. Dia merenung dengan sedih di dalam hatinya ketika Song Taiju Zhao Guangyin melepaskan kekuatan militer dengan segelas anggur. Dia masih mengundang semua orang untuk makan dan bersulang dengan segelas anggur. Tapi kenapa ketika masalah ini menimpaku hanya dengan percakapan orang lain, itu langsung merebut posisi kepala keluarga ini dariku? Setidaknya juga harus menyapa kepadaku terlebih dahulu. Yi Zhongquan merasa dirinya sedang melayani cucu yang telah jauh dari rumah selama bertahun-tahun. Dia mengatakan kepadanya bahwa dia harus memperlakukan tempat ini sebagai rumahnya sendiri. Jangan sungkan. Tapi cucunya ini malah langsung mencari pembantu dan berkata, "Kedepannya ini sudah menjadi rumahmu sendiri. Aku tidak bisa mengurus rumah besar ini, jadi tetaplah di sini untuk membantuku." Perasaan ini sangat sulit untuk dia terima. Meskipun dia telah memutuskan untuk memberikan keluarga Yi kepada Yi Chen di masa depan, dia lebih berharap bahwa setelah kejadian ini berlalu, dia akan secara bertahap mementingkan dan mendidik Yi Chen. Pada saat yang sama, dia akan mendelegasikan kekuasaan sedikit demi sedikit kepada Yi Chen untuk membantunya naik ke posisi atas. Kalau begitu, proses ini akan berjalan lancar dan dia sendiri juga dapat terus duduk dengan kokoh di posisi kepala keluarga Yi selama beberapa tahun lagi. Namun Yi Zhongquan juga tahu bahwa dengan kekuatan Yi Chen sekarang, dia sama sekali sudah tidak membutuhkannya untuk naik ke posisi atas. Yi Zhongquan hanya bisa menghela napas panjang dan merasa tertekan. Dia juga secara perlahan mulai mau menerimanya. Dia tahu bahwa hanya Yi Chen yang bisa membawa keluarga Yi ke puncak dunia di hadapan target ini. Bahkan jika dia bisa terus mendominasi di posisi kepala keluarga, apa gunanya lagi? Lebih baik sedikit lebih lugas dan membiarkan Yi Chen mengambil alih sesegera mungkin. Dengan cara ini dia juga bisa memenangkan hati Yi Chen lebih banyak. Bagaimanapun juga, kaisar yang turun tahta hidup-hidup di zaman kuno tidak menjalani hidup mereka dengan begitu bebas. Jika dia dapat membuat Yi Chen lebih menyukainya, bahkan jika dia tidak dapat mengambil kekuatan keluarga Yi di masa depan, keberadaan dirinya di hadapan Yi Chen juga akan sangat tinggi. Memikirkan hal ini, Yi Zhongquan akhirnya merasa jauh lebih nyaman. Namun sebelum ekspresi Yi Zhongquan santai seperti suasana hatinya, Yi Changkong yang diam-diam terus mengamati wajah ayahnya itu mulai menyadari bahwa ayahnya tampak sedikit tertekan dan langsung tahu bahwa Tuan Besar pasti memiliki pendapat tentang Yi Chen. Jadi dia segera melangkah maju dan berkata dengan suara rendah, "Ayah, Yi Chen mencoba merebut tahta. Sejak kapan kita membiarkan dia mengambil alih semua urusan keluarga Yi? Bukankah sudah jelas bahwa dia ingin merebut kekuasaan Anda?" Yi Zhongquan memalingkan wajahnya, memelototinya dengan kesal dan langsung menamparnya. Tamparan ini dalam sekejap langsung membuat mata Yi Changkong menjadi gelap. Pada saat ini dia hanya bisa mendengar teriakan Tuan Besar itu. "Sialan, beraninya kamu memprovokasi hubunganku dengan Yi Chen. Apa niatmu? Aku akan memberitahu kamu di sini hari ini. Kalian semua yang merupakan keturunan keluarga Yi itu dengar dengan jelas perkataanku ini. Posisi kepala keluarga Yi mulai hari ini dan seterusnya adalah milik Yi Chen.
Tidak ada yang menyangka bahwa Tuan Besar Yi yang sudah tua ini bisa tiba-tiba mengucapkan kata-kata yang begitu kejam bagaikan halilintar. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang tahu bahwa tadi Yi Changkong ini pasti pergi mengadu kepada Tuan Besar di belakang. Dia ingin mengatakan sesuatu yang buruk tentang Yi Chen untuk menabur perselisihan. Tapi tidak disangka, dia malah ditampar dengan tegas oleh Tuan Besar. Yang lebih mengejutkan lagi adalah Tuan Besar Yi tiba-tiba mengumumkan bahwa posisi kepala keluarga Yi akan secara resmi diberikan kepada Yi Chen. Pada saat ini, bawahan dan teman-teman Yi Chen tampak sangat bersemangat dan hampir bersorak kencang. Dan raut wajah sebagian besar anggota keluarga Yi tampak sangat sedih dan muram. Itu jauh lebih buruk daripada saat Wan Pojun membiarkan Lu Houtian membawa peti mati datang ke sini. Saat Tuan Besar berkuasa, masing-masing dari mereka dapat menghasilkan banyak uang dalam bisnis keluarga Yi, ditambah dividen dan bonus besar setiap tahun. Kehidupan semua orang terasa sangat nyaman. Namun, semua orang tahu bahwa begitu Yi Chen menjadi kepala keluarga, pada dasarnya semua itu akan segera berakhir. Dengan karakter kejam Yi Chen ini, bagaimana mungkin mereka masih bisa menghasilkan banyak uang? Pada saat itu, dia pasti akan seperti Zhu Yuanjiang di masa lalu yang akan terus mengawasi keuangan dan tidak akan meninggalkan ruang ekstra untuk mereka. Yi Changkong bahkan lebih sedih dan putus asa. Dia tersedak dalam hatinya. Apa-apaan ini? Aku dengan baik hati datang ke sini untuk mengingatkan Tuan Besar, tapi lelaki tua itu malah menampar wajahku di depan semua orang dan langsung memberikan posisi kepala keluarga Yi kepada Yi Chen. Apakah dia salah minum obat? Pada saat ini, Yi Zhongquan memandang Yi Changkong, tapi apa yang dia pikirkan di dalam hatinya adalah posisi kepala keluarga. Aku yang awalnya langsung dirampok oleh Yi Chen ini membuatku bahkan tidak bisa turun tahta dengan berwibawa, dan kebetulan aku sedang kebingungan mau mencari kesempatan ini dari mana untuk memperbaiki hubungan yang baik dengan Yi Chen. Tapi siapa sangka Yi Changkong ini malah datang sendirinya. Bukankah ini adalah kesempatan bagus yang jatuh dari langit? Bagaimana jika kamu adalah putraku sendiri? Apakah kamu pikir aku tidak tahu angan-angan macam apa yang kamu mainkan? Kamu meminta Yi Peng untuk membeli pakaian berbakti semalam. Aku dari semalam sudah tahu, manusia sialan. Apakah kamu ingin menunggu aku yang sudah tua ini disembeli oleh Wan Longhol baru akan berlutut dan memohon belas kasihan ketika Yi Chen sudah mulai bertanggung jawab atas keluarga Yi ke depannya? Kamu juga akan mendapatkan banyak keuntungan. Yi Changkong bagaimana mungkin bisa tahu apa yang dipikirkan Tuan Besar? Dia hanya tahu satu hal, dia takut kehidupan kedepannya akan segera berakhir. Pada saat ini, Yi Chen masih merasa sedikit terkejut ketika dia mendengar Tuan Besar akan mewariskan posisi kepala keluarga Yi langsung kepada dirinya sendiri. Tapi setelah memikirkannya dengan teliti, dia mungkin sudah mengerti apa yang dipikirkan Tuan Besar. Alasan mengapa dia bisa mengatakan ini kepada Wan Pojun tadi adalah karena ingin menyebutkan ini secara langsung, mengatakan bahwa dia yang akan bertanggung jawab atas semua urusan keluarga Yi dan akan langsung menjadi penguasa yang sebenarnya. Sepertinya Tuan Besar sudah tahu sendiri bahwa dirinya sudah tidak berdaya. Jadi sekarang dia berinisiatif untuk mundur dan menunjukkan niat baiknya untuk memenangkan hatinya. Bagaimanapun juga mereka semua adalah manusia licik. Mengenai Changkong, Tuan Besar pasti menjadikannya sebagai batu loncatan. Kali ini dia menginjak Wan Pojun untuk naik ke posisi kepala keluarga, dan Tuan Besar menginjak Yi Changkong untuk mundur dengan berwibawa. Harus dikatakan bahwa kedua cara ini memiliki efek yang sama. Jadi Yi Chen juga langsung berkata, dengan adanya kekuasaanku di keluarga Yi kedepannya, keluarga Yi pasti akan dapat terus berkembang dan menciptakan kejayaan yang lebih besar. Yi Zhongquan maju selangkah, meraih tangan Yi Chen dan berkata dengan penuh semangat, Yi Chen, kedepannya semua urusan keluarga Yi akan diputuskan oleh dirimu sendiri. Aku percaya bahwa keluarga Yi akan berdiri di puncak dunia atas kekuasaan kamu ini. Yi Chen mengangguk berat dan berkata dengan serius, aku akan melakukan yang terbaik. Setelah mengatakan itu, dia memandang paman dan saudara laki-laki keluarga Yi dan berkata dengan ringan, lagi pula, keluarga Yi telah damai selama bertahun-tahun dan sudah ada banyak orang yang tulangnya mulai lunak.
Jadi aku harus memanfaatkan kesempatan upacara pemujaan leluhur ini untuk memberi mereka banyak makan suplemen kalsium. Setelah itu Yi Chen berkata kepada He Hongsheng, "Tetua He, tolong bantu aku mengawasi semua orang di keluarga Yi ini. Siapapun yang berani diam-diam membuang barang-barang dari tubuh mereka, terutama barang-barang seperti pakaian berbakti, kamu bisa langsung mengikat mereka di tempat." Ketika sebagian besar anggota keluarga Yi mendengar ini, mereka langsung ketakutan karena mereka masih mengenakan pakaian berbakti di badan mereka. Proses Yi Chen menaklukkan Wan Long Hall sudah terlalu mengejutkan tadi, sampai-sampai mereka melupakan masalah pakaian berbakti ini. Setelah Yi Chen mengatakan ini, mereka semua baru ingat bahwa mereka masih memiliki bom ini di tubuhnya. Sekelompok orang tiba-tiba panik, tidak tahu apa yang akan dilakukan Yi Chen terhadap mereka selanjutnya. Pada saat ini, Yi Chen mengabaikan anggota keluarga Yi dan mulai melihat ke arah para prajurit Wan Long Hall yang sedang berlutut di depannya. Di antara para prajurit ada juga seorang lelaki tua yang menggigil. Meskipun lelaki tua itu berlutut di tanah, dia terus melihat sekeliling seolah-olah dia sedang mencari kesempatan untuk melarikan diri. Orang ini adalah kepala keluarga Su Chengpeng. Su Chengpeng benar-benar sangat ketakutan. Sekarang dia menghela napas dalam hatinya. Jika aku tahu bahwa Wan Pojun ini begitu tidak berguna di hadapan Yi Chen, bahkan ada 8 tandu besar pun yang mengundangku datang ke Gunung Yeling ini, aku juga tidak akan pernah mau datang. Lihat saja sekarang, aku yang awalnya datang untuk berkabung sampai tempat sejauh ini, pada akhirnya malah terjatuh ke dalam lubang api neraka. Tidak tahu bagaimana cara untuk mengakhiri sekarang. Tidak tahu apakah aku bisa menemukan kesempatan untuk menyelinap pergi. Tepat ketika Su Chengpeng merasa sangat tertekan, Yi Chen menunjuk ke arah kerumunan yang sedang berlutut di sana dengan pakaian berkabung itu. Lalu dia menunjuk Su Chengpeng dan berkata dengan santai, "Su Chengpeng, jangan berharap kamu bisa melarikan diri dari sini. Berlututlah kepadaku dengan benar. Aku masih ada banyak urusan yang harus diselesaikan denganmu." Ketika Su Chengpeng mendengar ini, dia ketakutan dan mulai memohon, Tuan Yi, Tuan Yi, ini tidak ada urusannya di sini. Aku hanya datang untuk menyembah pasangan Wan Liancheng. Aku tidak punya maksud lain." Yi Chen mengerutkan kening. "Ayo cepat jelaskan kepadaku, kenapa kamu malah datang ke makam leluhur keluarga Yi jika kamu ingin menyembah Wan Liancheng dan istrinya?" Aku Su Chengpeng tiba-tiba menjadi panik dan tidak tahu cara untuk menjelaskan ini. Seluruh tubuhnya tampak gemetar, seolah-olah dia terkena Parkinson dalam sekejap. Yi Chen terus bertanya kepadanya, "Kenapa? Kamu saja sampai berani datang ke makam leluhur keluarga Yi dengan mengenakan pakaian berkabung, tapi kamu malah tidak memiliki keberanian untuk mengakui bahwa kamu hanya datang untuk menonton pertunjukan." Su Chengpeng meringis dan membela diri. "Tuan Yi, kamu benar-benar sudah salah paham. Aku tidak bermaksud begitu." Yi Chen mencibir. "Kamu sendiri juga tidak menyangka, bukan, bahwa ketika kamu datang untuk melihat pertunjukan besar, tapi panggungnya malah runtuh? Aku ingin bertanya kepadamu, apakah kamu merasa menyesal sekarang?" Ekspresi Su Chengpeng bahkan lebih buruk daripada orang yang sudah meninggal. Dia berkata dengan gugup, "Tuan Yi, aku benar-benar bukan datang untuk melihat pertunjukan. Anakku Susaudo memiliki hubungan yang baik dengan Wan Liancheng dan istrinya. Jadi aku datang ke sini untuk memberi penghormatan terakhir. Hanya saja aku tidak menyangka akan terjadi hal seperti ini. Ini semua kesalahpahaman. Salah paham?" Yi Chen bertanya dengan suara dingin. "Semuanya sudah berjalan sampai seperti ini dan kamu masih saja bersikeras mau berdebat. Aku merasa kepala keluarga Su juga tidak memiliki IQ yang tinggi." Hati Su Chengpeng sudah mati dan dia mulai merasa menyesal di dalam hatinya. Ini bukan pertanyaan tentang IQ aku, tapi aku benar-benar tidak punya alasan yang bagus lagi. Saat Yi Chen melihat ekspresinya yang tidak nyaman itu, dia langsung menunjuk ke arah prajurit Wan Long Hall di samping Su Chengpeng dan berkata dengan dingin, "Kamu cepat memberi tamparan keras di mulutnya. Bawahan akan segera melaksanakannya." Saat pria itu selesai berbicara, dia meraih kerah baju Su Chengpeng dan langsung menamparnya dari kiri ke kanan berulang kali. Su Chengpeng sama sekali tidak pernah menderita semenderita ini.
Dia menangis dan berteriak kencang. Aku adalah kepala keluarga Su. Aku adalah elit bisnis global di negeri ini. Aku adalah tokoh terkenal di seluruh dunia. Bagaimana kalian bisa bersikap begitu sombong kepadaku? Yi Chen mencibir dan berkata dengan ringan, kepala keluarga Su, maaf, itu adalah dulu, sekarang sudah tidak. Satu kata Yi Chen mengejutkan Su Chengpeng. Semakin dia takut, makin keras dia berteriak. Kenapa? Aku telah menjadi kepala keluarga Su selama bertahun-tahun. Kamu punya hak apa bilang aku sudah bukan kepala keluarga Su? Kamu punya hak apa ikut campur dalam urusan keluarga Su? Aku adalah kepala keluarga Su. Aku yang memiliki keputusan akhir dalam segala hal tentang keluarga Su. Yi Chen berkata dengan jijik. Tentu saja aku tidak memenuhi syarat untuk mengurus urusan keluarga Su kalian. Tapi kamu sekarang sedang berada di Gunung Yeling. Aku tidak bisa mengurus keluarga Su, tapi aku bisa mengendalikanmu. Su Chengpeng bersikeras berkata, kamu juga tidak akan bisa mengendalikanku. Aku dapat datang dan pergi dengan bebas. Kamu punya hak apa mengendalikanku? Yi Chen mendengus dingin. Hanya karena kamu datang ke Gunung Yeling, keluarga Yi, dengan mengenakan pakaian berkabung hari ini. Jika kamu tidak datang, aku juga tidak akan bisa mempersulitmu. Jika keluarga Su masih merasa tidak senang dengan keluarga Yi ke depannya, kita masih memiliki kesempatan untuk bertarung. Tapi kesalahanmu sekarang adalah kamu sendiri yang berinisiatif datang ke sini. Dikarenakan kamu sudah datang ke sini, maka semuanya terserah aku. Setelah mengatakan itu, dia berteriak dengan tajam sambil mengerahkan jarinya ke Su Jiyu dan berkata kepada Su Chengpeng, Su Chengpeng, aku akan memberimu dua pilihan sekarang. Pertama, berikan secara legal posisi kepala keluarga kepada Su Jiyu. Kemudian kamu pergi ke Maladewa untuk menikmati hidup pensiun kamu di sana. Jika kamu sudah mati, kamu bisa kembali lagi dengan peti matimu. Setelah mengatakan ini, suara Yi Chen tiba-tiba meningkat sedikit dan dia mencibir. Pilihan kedua adalah aku akan segera mengirim kamu dan putra sulungmu Su Shaodao ke Suriah. Tapi aku ingin mengingatkanmu bahwa kualitas hidup di tempat itu tidak ada bandingannya dengan Maladewa. Tapi kamu dapat tenang dengan adanya koneksi aku di sana. Kamu juga tidak dapat kembali hidup-hidup. Bahkan sampai mati pun kamu tidak akan bisa kembali. Hati Su Chengpeng tiba-tiba membeku dan dia berkata tanpa sadar, kakak kamu, tindakan kamu ini sedang menculik. Apakah kamu tahu bahwa aku adalah elit terkenal di dunia? Beraninya kamu menculikku? Yi Chen tersenyum dan berkata, aku sudah terlalu malas untuk menculik orang tua yang buruk seperti dirimu itu. Setelah selesai berbicara, dia memandang Wan Pojun dan berkata, kamu cepat pergi mengurusnya. Atur seseorang untuk mengirimnya ke Hamid sana. Kemudian aku juga akan menyapa pasukan pemerintah dan meminta mereka untuk melepaskan tentara Wan Longhol yang ditangkap. Wan Pojun segera berkata dengan hormat, bawahan akan segera melaksanakannya. Yi Chen segera menatap Su Chengpeng dan berkata, kamu sendiri juga sudah melihatnya. Aku, Yi Chen, selalu taat hukum. Bagaimana mungkin aku bisa mau menculik orang tua sepertimu? Tapi jika Wan Longhol mengambil tindakan, maka kamu sudah harus mulai banyak berdoa. Aku, Su Chengpeng tiba-tiba begidik dan berkata, Yi Chen, kamu benar-benar sangat tidak tahu malu. Bagaimana mungkin kamu bisa memiliki kejujuran seperti ayahmu Yi Changying pada saat itu? Jika ayahmu ada di sini hari ini, dia pasti tidak akan mempermalukan orang tua seusiaku. Yi Chen berkata dengan tegas dan mendengus dingin. Ayahku sudah terlalu cerdas dan jujur pada saat itu, makanya dia bisa menjadi sasaran sampahmu. Jika dia bisa sedikit lebih kejam, orang seperti kalian juga tidak akan bisa hidup tenang selama bertahun-tahun. Jadi aku akan membuat kesalahan yang dilakukan oleh ayahku lagi. Setelah mengatakan itu, jadi aku tidak akan membuat kesalahan yang dilakukan oleh ayahku lagi. Setelah mengatakan itu, Yi Chen berkata dengan kesal, kenapa kamu masih saja berbicara begitu banyak omong kosong? Aku akan menganggapmu telah memilih pilihan kedua.
Segera dia berkata kepada beberapa prajurit Wanlonghol, "Kalian cepat tangkap dia dan mengikatnya. Setelah sudah tiba di Suriah, langsung serahkan kepada Hamin. Beritahu Hamin, jangan pernah mau mengendurkan tali ikatannya. Lalu ikat dia di atas pilar puncak gunung, menelanjangi dia dan menjebaknya di atasnya. Makan, minum, dan tidur, semuanya dilakukan di atas." Beberapa prajurit Wanlonghol segera berkata dengan hormat, "Bawahan akan segera melaksanakannya." Setelah Su Chengpeng mendengar ini, dia langsung bergumam terus-menerus, "Aku tidak akan pergi ke Suriah. Aku tidak akan pergi." Yi Chen berkata dengan tidak sabar, bungkam mulutnya terlebih dahulu, lalu ikat ke pilar marmer putih di gerbang. Kemasi dia dengan Su Shaodao besok. Ketika Su Shaodao mendengar ini, dia langsung ketakutan dan buru-buru berkata, Ayah, kamu tidak boleh pergi ke Suriah. Tempat itu adalah sarang gunung yang malang, bertempur tanpa henti setiap hari. Itu 10.000 kali lebih menyakitkan daripada masuk penjara." Bagi Su Shaodao, dia adalah salah satu dari 10.000 orang yang tidak ingin kembali ke sana. Namun di dalam hatinya, dia juga tahu betul bahwa tidak peduli seberapa banyak dia memohon kepada Yi Chen juga tidak akan pernah mau berubah pikiran. Satu-satunya cara untuk mencegahnya kembali ke Suriah adalah dengan menjadikan putrinya Su Jiyu sebagai kepala keluarga Su. Karena Yi Chen pernah bilang bahwa begitu Su Jiyu menjadikan kepala keluarga Su Shaodao sudah bisa kembali. Barusan dia mendengar bahwa Yi Chen ingin Tuan Besar mundur. Kemungkinan pertama dan satu-satunya yang muncul di benaknya adalah bahwa Yi Chen ingin putrinya Su Jiyu duduk sebagai kepala keluarga Su. Tapi ketika dia merasa waktu keberuntungannya akan segera datang, tidak disangka Tuan Besar akan berani melanggar maksud Yi Chen. Bukankah ini sedang mencari masalah? Su Chengpeng juga dalam kekacauan saat ini. Dulunya dia selalu merasa bahwa dia setidaknya juga merupakan kepala keluarga papan atas di dalam negeri. Apapun yang terjadi, Yi Chen juga tidak akan bisa mengirimnya sampai ke luar negeri. Jika masalah ini sampai tersebar keluar, keluarga Yi pasti akan menjadi sasaran kritik publik. Namun Yi Chen juga bukan orang bodoh. Tentu saja dia juga tidak bisa secara terbuka mengikat Su Chengpeng. Jadi dia membiarkan Wanlonghol yang mengambil tindakan. Organisasi tentara bayaran seperti Wanlonghol bahkan sampai berani berperang di negara lain, apalagi hanya Su Chengpeng seorang. Oleh karena itu, Su Chengpeng juga tampak sangat kebingungan saat ini. Su Shaodao takut Su Chengpeng akan membuat marah Yi Chen saat ini. Tapi situasi ini juga sepertinya sudah tidak bisa diubah lagi. Jadi dia berseru dan berteriak kencang, "Ayah, tolong, jangan berpikir bahwa Yi Chen sedang bercanda denganmu. Aku telah dikirim ke Suriah olehnya dalam waktu yang lama. Kamu lihat saja penampilan aku yang kurus sekarang. Dia tidak hanya mengikatku saja, tapi Saude juga dipenjara di peternakan anjing olehnya. Dia telah tinggal di kandang anjing selama beberapa bulan dan dia masih belum punya kesempatan untuk keluar. Jika kamu masih tidak mau mengalah, Yi Chen pasti akan mengirim kamu ke Suriah. Dengan usiamu yang sudah begitu tua ini, jika benar-benar sampai dikirim ke Suriah dan kamu bisa hidup selama 1,5 tahun saja di sana, itu juga sudah syukur." Ketika Su Chengpeng mendengar ini, hatinya terus bergetar. Pada saat ini, inilah dia akhirnya menyadari bahwa Yi Chen bahkan bisa menaklukkan Wanlonghol dan bahkan sampai berani menculik kedua putranya. Dia sepertinya tidak hanya menakut-nakuti dia saja. Jika dia benar-benar dikirim ke Suriah, bahkan dia mempunyai kesabaran yang tinggi pun, dia juga tidak akan bisa melarikan diri. Dia telah banyak mendengar tentang kemampuan Hamin itu. Bahkan Wanlonghol saja tidak dapat menyerangnya. Jika dia benar-benar sampai dikirim ke sana dengan kemampuan keluarga Su, itu tidak mungkin baginya untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Kalau begitu, satu-satunya jalan yang menunggunya hanya jalan kematian saja. Pada saat ini, beberapa prajurit Wanlonghol telah meraih tangannya dengan erat. Salah satu dari mereka mengambil handuk yang dia tidak tahu buat apa dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Pada saat ini wajah Su Chengpeng tampak pucat dan matanya melebar. Dia lalu berkata dengan putus asa, "Jangan ikat aku pilih yang pertama, aku pilih yang pertama." Setelah itu dia menatap Yi Chen dan tersedak, "Tuan Yi, aku bersedia menyerahkan posisi kepala keluarga kepada Jiyu. Tolong ampuni kesalahanku dan biarkan aku pergi. Aku akan langsung menandatangani semua formalitas dan pindah ke Maladewa." Masih malah
dewa. Yi Chen mendengus dingin. Dari awal aku sudah menyuruhmu pilih, tapi kamu tidak mau. Persyaratannya sudah berubah sekarang. Jangan berharap bisa pergi ke Maladewa lagi. Ada negara di Afrika bernama Madagaskar. Apakah kamu ingin tahu lebih awal tentang itu? Bagi Yi Chen, dia juga bukan tidak memberi Su Chengpeng kesempatan, tapi dikarenakan Su Chengpeng sendiri yang tidak bisa menghargai kesempatan ini, maka jangan salahkan dia bersikap kejam. Meskipun Maladewa secara ekonomi tidak begitu berkembang, bagaimanapun juga itu adalah resort global. Mengenai Madagaskar, negara Pulau Afrika yang merupakan salah satu negara yang paling tidak berkembang di dunia. Kondisinya secara alami 10.000 kali lebih tidak nyaman daripada Maladewa. Ketika Su Chengpeng mendengar ini, dia langsung menjadi cemas dan berkata, "Kakak kamu, bagaimana perkataanmu? Kamu itu bisa tiba-tiba berubah. Ada begitu banyak orang yang mendengar kamu jelas-jelas bilang Maladewa tadi. Kenapa bisa tiba-tiba menjadi Madagaskar sekarang? Kakakmu, apakah kamu adalah orang yang tidak menempati perjanjian kamu sendiri?" Yi Chen berkata dengan acuh tak acuh, "Apakah kamu tidak mengerti apa itu harga mengambang? Sama seperti perdagangan saham, Maladewa adalah harga tadi dan harga saat ini adalah Madagaskar. Saranku sebaiknya kamu cepat menyetujui ini. Kalau tidak, kemungkinan akan berubah menjadi Kongo atau Zimbabwe lagi nantinya." Su Chengpeng merasa sangat tidak berdaya. Bahkan itu adalah perdagangan saham juga tidak mungkin turun begitu banyak. Dari batas harian hingga batas bawah itu berfluktuasi paling banyak juga hanya 20%. Kamu ini telah menyusut 99,99%. Yi Chen mengabaikannya, memandang Su Shaodao dan bertanya kepadanya, "Apakah ayahmu selalu begitu miskin?" Su Shaodao merasa sangat canggung dan buru-buru kata, "Tuan Yi, ayahku biasanya tidak seperti ini. Dia pasti sudah terlalu kaget dan tertekan hari ini." Setelah selesai berbicara, dia buru-buru berkata kepada Su Chengpeng lagi, "Ayah, kamu jangan bertele-tele lagi. Jika kamu tidak segera menyetujuynya, takutnya kamu benar-benar akan dikirim ke Zimbabwe." Su Chengpeng merasa sangat enggan saat ini, tapi ketika dia memikirkan Wan Long Hol, dia segera menjadi ketakutan lagi. Yi Chen barusan juga sudah bilang bahwa hal semacam ini tidak perlu dilakukan olehnya sendiri. Dia bisa melakukannya dengan baik hanya dengan memanfaatkan Wan Long Hol. Bahkan jika seseorang ingin membantunya, begitu mereka tahu kelompok tentara bayaran luar negeri seperti Wan Long Hol, mereka juga pasti tidak akan bisa terus melakukannya lagi. Oleh karena itu, dia juga tahu bahwa Yi Chen saat ini bukan sedang menakutinya. Saat ini dia sedang berada di Gunung Yeling. Dia tidak akan bisa melakukan apa-apa di sini selain menerima semua permintaannya. Hampir tidak mungkin untuk memiliki pilihan lain lagi. Memikirkan hal ini, dia menangis dan berkata, "Baik, aku terima." Yi Chen mengangguk dan berkata, "Baguslah, jika kamu sudah mau menerimanya, besok aku akan menyuruh orang-orang dari Wan Long Hol membawamu ke Madagaskar. Dan aku akan meninggalkan beberapa orang lagi untuk melindungi keselamatanmu. Tempat seperti itu masih belum berkembang. Keamanannya juga tidak terlalu bagus. Kamu seharusnya juga tahu." Su Chengpeng tersedak dan bertanya, "Bagaimana dengan kebutuhan sehari-hari aku? Tempat tinggal, transportasi, dan lain-lain. Ini mudah ditangani." Yi Chen berkata dengan santai, "Jika kamu dengan ikhlas menyerahkan posisi kepala keluarga kepada Su Jiyu dan biarkan Su Jiyu menginvestasikan sejumlah uang untuk membelikan kamu sebidang tanah yang lebih besar di Madagaskar, kemudian membangun rumah untukmu dan sekalian mencari puluhan pelayan untuk melayanimu di rumah itu, kamu sudah dapat menjadi tuan besar di Madagaskar. Meskipun kamu tidak bisa kembali, keluargamu bisa pergi ke sana untuk mengunjungimu. Jika kamu punya pelayan yang menurutmu lumayan, kamu juga dapat membawanya ke sana. Jadi setidaknya kamu bisa memastikan bahwa kualitas hidup kamu di Madagaskar tidak akan berkurang banyak." Setelah mengatakan itu, Yi Chen mengingatkannya lagi dengan sangat serius, "Kamu harus ingat bahwa ini didasarkan pada kerjasama sepenuhnya darimu. Jika kamu tidak bekerja sama, maka maaf saja, aku hanya akan membangunkan satu kamar biasa untukmu di dataran Madagaskar. Kamu bisa tinggal bersama monyet-monyet di sana." Ketika Su Chengpeng mendengar ini, dia berseru hampir tanpa ragu, "Aku akan bekerja sama. Aku akan bekerja sama. Aku pasti akan bekerja sama." Kata-kata
Yi Chen itu memberi Su Chengpeng satu kesempatan. Awalnya Su Chengpeng berpikir bahwa Yi Chen bisa membiarkan dirinya pergi ke Madagaskar untuk menjalani kehidupan yang sulit, tapi tidak disangka dia masih membiarkan dirinya untuk menjadi tuan besar di sana. Kalau memang begitu, itu juga seperti memiliki kehidupan baru saja. Dia berpikir dalam hati, bahkan jika Afrika miskin, selama ada banyak uang, dia dapat hidup dengan sangat nyaman. Dia bisa membeli semua yang dia butuhkan dari luar negeri dengan sumber keuangan keluarga Su. Jangan bilang bisa membeli Madagaskar, tapi jika benar-benar ingin membangun rumah bangsawan beberapa ratus hektar di Madagaskar, bukankah itu adalah hal yang sangat mudah? Selama aku tidak menderita dan bisa membiarkanku menikmati usia tuaku, aku sudah merasa sangat puas. Ketika Yi Chen melihat Su Chengpeng akhirnya mau mengalah, dia memandang Su Jiyu dan berkata, "Nona Su, kemarilah." Su Jiyu menatap Yi Chen dengan gugup dan bingung untuk beberapa saat. Ketika Yi Chen langsung meminta Su Chengpeng untuk mewariskan posisi kepala keluarga Su kepada Su Jiyu merasa sedikit gelisah. Dia tidak tahu mengapa Yi Chen bisa mau membantunya. Dia juga tidak tahu apakah dia memiliki kemampuan untuk menjalankan keluarga sebesar keluarga Su dengan baik. Namun, begitu Su Jiyu melihat Yi Chen memanggilnya sekarang, meskipun gugup, dia tetap berjalan ke depan dengan patuh. Dia melangkah di depan Yi Chen dan bertanya dengan hormat, "Dermawan, Anda ada perintah apa?" Yi Chen berkata dengan nada ringan, "Kakekmu akan mewariskan posisi kepala keluarga kepadamu. Kedepannya, kamu akan menjadi kepala keluarga Su. Kamu cepat berterima kasih kepadanya." Su Jiyu tertegun sejenak. Dia tahu betul bahwa Yi Chen merebut semuanya dari kakeknya untuk dirinya. Jadi dia buru-buru berkata, "Dermawan, Jiyu berterima kasih atas kasih sayangmu, tapi aku benar-benar tidak yakin aku mampu mengelola keluarga sebesar keluarga Su." Pada saat ini, Yi Chen berkata, "Kamu tidak perlu meragukan dirimu sendiri. Aku telah berhubungan dengan banyak orang dari keluarga Su. Kamu adalah satu-satunya orang dengan karakter dan kemampuan yang layak." Setelah mengatakan ini, Yi Chen memandang Su Roli dan berkata, "Bahkan Roli memiliki sejarah dibutakan oleh keluarga Su sampai membunuh orang yang tidak bersalah. Meskipun itu semua diinstruksikan oleh ayah dan kakekmu, dia sendiri tidak sepenuhnya tanpa tanggung jawab." Saat Suroli mendengar ini, dia menundukkan kepalanya sedikit karena malu. Di masa lalu, dia memang melakukan banyak hal tidak manusiawi untuk keluarga Su, termasuk membunuh seluruh keluarga Matsumoto Yoshito di Jepang. Bahkan anak-anak pun tidak terkecuali. Oleh karena itu, ketika Yi Chen mengatakan bahwa dia tidak bertanggung jawab, dia juga tampak 100% setuju di dalam hatinya. Pada saat ini, Yi Chen berkata kepada Su Jiyu lagi, "Keluarga Su memiliki rubah tua seperti ayahmu dan kakekmu itu. Mereka telah melakukan terlalu banyak kejahatan selama bertahun-tahun. Aku tidak punya niat untuk terus mengungkit masalah lama di sini. Tapi jika ingin melihat ke belakang, aku percaya orang yang dapat memimpin keluarga Su ke jalan yang benar hanyalah kamu." Setelah mengatakan itu, Yi Chen menatap Su Chengpeng dan Su Shaodao lagi dan berkata dengan acuh tak acuh, "Awalnya di dalam rencanaku, keluarga Su cepat atau lambat akan dihancurkan olehku, karena dalam pandanganku sebelumnya, keluarga Su tidak ada satupun orang baik. Alasan mengapa aku bisa berubah pikiran sekarang adalah karena aku percaya kepada karaktermu dan percaya bahwa kamu dapat membawa keluarga Su ke jalan yang benar. Ketika keluarga Su berada di jalan yang benar, aku baru akan mempunyai pandangan baru pada keluarga Su. Intinya, di antara semua anggota keluarga, tidak ada lagi yang lebih cocok posisi ini selain kamu." Setelah mengatakan itu, Yi Chen memandang Su Chengpeng dan berkata dengan dingin, "Jadi Su Chengpeng, kamu juga jangan berpikir bahwa Su Jiyu yang merebut keluargamu. Sebenarnya dia sedang menyelamatkan hidupmu. Kalau tidak, hanya dengan kamu mengenakan pakaian berkabung untuk menonton pertunjukan di Gunung Yeling saja, aku tidak akan mau membiarkanmu meninggalkan Gunung Yeling hidup-hidup." Su Chengpeng tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil saat ini ketika dia menyadari kata-kata Yi Chen sepertinya bukan sedang bercanda. Dia langsung ketakutan sampai berkeringat dingin. Dia awalnya berpikir bahwa Yi Chen berniat untuk mempermainkan dirinya dan membalas dendam, tapi sekarang dia baru menyadari bahwa Yi Chen sebenarnya sedang memberinya satu jalan hidup. Wow, luar biasa sekali guys. Ceritanya sangat seru, sangat menarik, sangat membuat kita penasaran jika tidak mengetahui cerita kelanjutannya. Tetapi sepertinya
cerita kelanjutannya kita akan sambung di video selanjutnya. Pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like, jika berkenan share juga ke teman-teman lainnya, agar teman-teman lainnya juga mendapatkan informasi dan hiburan di channel ini. Baik, kita lanjutkan di bab berikutnya di video selanjutnya.